Menantu macam apa ini? Begini saja tidak bisa. Kasihan sekali anakku. Ratnasari, sang ibu mertua, mendorong Dewi hingga jatuh di tangga. Pukul 4 pagi di hari Lebaran, Dewi belum tidur sejak kemarin demi menyiapkan hidangan, namun semua usahanya dianggap sia-sia. Maafkan saya, Bu. Suara Dewi sudah terdengar lelah, jari-jarinya penuh luka sayatan pisau, dan kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Jangan cuma minta maaf, buktikan dengan tindakan. Brak, piring yang dilempar oleh ayah mertuanya, Herman Wijaya, mengenai kepala Dewi. Ujung piring yang tajam menggores keningnya. Darah segar mengalir membasahi wajahnya. Ah, Dewi terhuyung-huyung. Pandangannya kabur. Namun, ia bahkan tidak berani untuk pingsan. Ia tahu, jika ia jatuh, amarah mereka akan semakin menjadi-jadi. Dasar perempuan malas. Cuma jadi terapis pijat saja apa yang bisa dibanggakan. Raditya Nugraha, suaminya, mendekat. Matanya penuh dengan amarah. Dewi secara naluriah melindungi perutnya. Di dalam rahimnya, ada janin berusia 4 bulan. Radit, tolong. Ada bayi kita di sini. Tutup mulutmu. Kaki Raditya melayang ke arah perut Dewi. Buh! Dengan suara yang tumpul, Dewi tersungkur di lantai. Aduh! Bayi! Bayiku! Dewi memegangi perutnya dan meringkuk. Darah merembes dari sela bibirnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara melindungi bayinya. Jangan pura-pura sakit. Bangun! Raditya menjambak rambut Dewi, yang terbaring untuk memaksanya berdiri. Tepat pada saat itu, brak! Pintu depan terbuka dengan keras seolah didobrak. Mantan Komandan Kopassus, Bambang Prakoso, melangkah masuk. Di belakangnya, 10 pria tegap mengikutinya. Anakku, Bambang berlari menghampiri Dewi yang terbaring berlumuran darah. Saat melihat kondisi putrinya, untuk pertama kali dalam 30 tahun karir militernya, air mata panas mengalir di pipinya. Ayah, hanya kata itu yang sanggup keluar dari bibir Dewi. Kesadarannya mulai menipis, bajingan kalian semua. Raungan Bambang mengguncang seisi rumah. Suaranya adalah campuran dari keputusasaan dan amarah seorang ayah yang gagal melindungi putrinya. Keluarga mertua Dewi membeku ketakutan. Mereka terintimidasi oleh tatapan membunuh dari para pria kekar yang memenuhi ruang tamu. Seorang terapis fisik berbakat yang menangani atlet-atlet nasional. Seorang anak berbakti yang setiap hari menelepon ayahnya hanya untuk mengatakan, "Aku sayang ayah." Mengapa Dewi harus menanggung neraka ini selama 3 tahun? Pria yang memukul wanita lebih rendah dari binatang. Mendengar ucapan dingin Bambang, Raditya hanya bisa gemetar sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Akankah Dewi dan bayi dalam kandungannya selamat? Bagaimana semua tragedi ini bermula? 3 bulan sebelumnya, Bambang Prakoso sedang memandang keluar jendela dari kantor perusahaan keamanannya. Sudah 2 tahun ia pensiun. Setelah 30 tahun mengabdi pada negara sebagai komandan pasukan khusus, kini ia hanyalah seorang pengusaha biasa yang menjalankan perusahaan keamanan kecil. Di atas mejanya, ada sebuah foto keluarga. Istrinya, Siti Aminah, putranya, Bayu Prakoso, dan putrinya, Dewi Lestari. Senyum cerah Dewi di foto itu begitu menarik perhatiannya. Putriku sayang. Bambang mengelus wajah Dewi di dalam foto dengan jarinya. Dewi adalah sosok yang sangat istimewa baginya. Ayah hari ini keren sekali. Sapaan yang biasa diucapkan Dewi setiap pagi, saat ia berangkat kerja masih terngiang di telinganya. Namun, entah sejak kapan, ia tak pernah lagi mendengar suara itu. Bambang memeriksa kalender. Tepat 3 bulan. Sudah 3 bulan Dewi tidak menunjukkan wajahnya. Sebelum menikah, Dewi pasti datang ke rumah setidaknya 3 kali seminggu. Setiap akhir pekan, ia akan muncul dan menyantap masakan ibunya sambil bercengkrama. Bahkan di hari biasa, ia selalu menelepon setiap malam untuk menanyakan kabar. Ayah, bagaimana pekerjaan hari ini? Tidak ada yang sulit, kan?
Ia tidak pernah menyangka akan begitu merindukan panggilan telepon seperti itu. Telepon berdering. Nama Dewi putriku muncul di layar. Wajah Bambang langsung cerah. Dewi. Ayah, apa kabar? Suara putrinya terdengar berbeda dari biasanya. Bukan suara yang ceria dan penuh semangat. Terasa ada getaran dan kecemasan. Insting tajam Bambang yang terlatih selama 30 tahun di pasukan khusus langsung merasakan keanehan. Tentu saja ayah baik. Ayah ingin lihat wajahmu. Mau datang akhir pekan ini? Akhir-akhir ini pusat rehabilitasi sibuk sekali. Yah, pasiennya bertambah banyak. Bambang langsung merasa alasan putrinya itu tidak benar. Dewi adalah anak yang selalu memprioritaskan waktu bersama keluarga, sesibuk apapun dia. Setidaknya kita bisa makan bersama, kan? Ayah traktir makanan enak. Lain kali ya. Ya, aku benar-benar sibuk. Saat itu, terdengar suara pria yang tajam dari seberang telepon. Telepon siapa itu? Cepat matikan. Itu suara Raditya. Suara menantunya terdengar kasar dan memerintah. Dahi Bambang berkerut. Ayah, aku tutup dulu ya. Radit sudah datang. Tunggu. Dewi, kamu tidak apa-apa. Suaramu. Panggilan itu terputus. Bambang terdiam sejenak sambil memegang telepon. Perasaan cemas mulai merayap di sudut hatinya. Malam itu, saat makan malam bersama istrinya, Siti, Bambang mengangkat topik tentang Dewi. Bu, sepertinya Dewi akhir-akhir ini aneh. Iya Pak, jarang sekali memberi kabar, bahkan lebaran pun katanya tidak bisa datang. Wajah Siti juga dipenuhi kekhawatiran. Ia juga merasakan perubahan pada putrinya. Tadi dia telepon, tapi suaranya tidak seperti biasa. Kemudian, Bambang menceritakan tentang suara kasar Raditya yang ia dengar di telepon. Raut wajah Siti menjadi muram. Jangan-jangan, dia dapat perlakuan tidak baik dari mertuanya? Tidak mungkin. Bambang menggelengkan kepala, tetapi kecemasan di hatinya tidak hilang. Malam itu, Bambang tidak bisa tidur. Suara gemetar Dewi terus terngiang di telinganya. Ia baru bisa terlelap lewat pukul 2 pagi, lalu ia bermimpi. Dalam mimpinya, Dewi menangis. Seluruh tubuh Dewi yang mengenakan gaun putih dipenuhi luka lebam biru keunguan. Di lengan, di kaki, dan juga di wajahnya. Ayah, tolong aku. Kumohon. Dewi mengulurkan tangannya, memohon. Bambang mencoba berlari ke arah putrinya, tetapi kakinya seolah terpaku di tanah. Dewi. Ayah, kenapa ayah meninggalkanku? Kenapa ayah tidak melindungiku? Suara Dewi semakin menjauh, lalu hilang ditelan kegelapan. Jangan. Dewi. Bambang berteriak dan terbangun dari tidurnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Pak, ada apa? Siti mengguncang tubuh Bambang karena terkejut. Dewi. Bapak mimpi buruk? Bambang menceritakan mimpinya kepada istrinya. Wajah Siti pun ikut pucat. Firasatku tidak enak. Besok, temui Dewi secara langsung. Bambang mengangguk. Saat masih di Kopassus, setiap kali akan ada operasi, firasat seperti ini selalu muncul. Dan firasatnya tidak pernah salah. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pasti. Bambang bangkit dari tempat tidur. Ia tidak bisa diam saja lebih lama lagi. Keesokan harinya, Bambang bangun pagi-pagi dan bertemu dengan kawan lamanya, Agus Santoso. Mereka adalah rekan yang telah bersama selama 20 tahun di pasukan yang sama. Bam, kenapa wajahmu begitu? Ada masalah? Tanya Agus dengan cemas saat mereka duduk berhadapan di warung kopi langganan. Gus, ini soal Dewi. Bambang menceritakan kejadian kemarin dan mimpi buruknya. Ekspresi Agus perlahan menjadi tegang. Menantumu membentak saat sedang telepon? Dengan nada perintah? Benar-benar seperti perintah. Agus memukul meja. Aneh sekali. Anak muda zaman sekarang memang kurang ajar, tapi itu sudah keterlaluan. Itulah yang membuatku khawatir. Suara Dewi juga tidak seperti biasanya. Bambang memutar-mutar cangkir kopinya. Tangannya sedikit gemetar.
Sudah 3 bulan tidak kelihatan, telepon pun jarang. Ini tidak normal. Agus meletakkan tangannya di bahu Bambang. Bam, kita tidak bisa diam saja. Kita ini mantan Kopassus. Kemampuan kita merasakan bahaya lebih tajam dari siapapun. Aku yakin instingku benar. Tapi kalau aku gegabah, apa maksudmu gegabah? Putrimu mungkin dalam bahaya. Selama 30 tahun kita menjaga negara, sekarang saatnya kita menjaga putri kita. Bambang mengepalkan tangannya. Ucapan Agus benar. Ini bukan saatnya untuk ragu. Baiklah, aku harus memastikannya sendiri. Pada saat itu, sesuatu dalam hati Bambang seolah putus. Naluri seorang ayah telah bangkit. Sekembalinya ke rumah, Bambang membuka lemari pakaiannya. Di salah satu sudut, terlihat sebuah baret merah yang berdebu. Baret yang ia kenakan saat menjabat sebagai komandan Kopassus. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Di baret itu, papan nama Bambang Prakoso masih terpasang dengan jelas. Komandan Bambang Prakoso, ia berdiri di depan cermin dan mengenakan baret itu. Ia menatap pantulan dirinya. Usianya mungkin sudah bertambah, tetapi sorot matanya masih setajam dulu. Dewi. Ayah datang. Tunggu sebentar lagi. Operasi terakhir untuk putrinya akan segera dimulai. Dari dalam mobil SUV hitamnya, Bambang mengamati pintu masuk pusat rehabilitasi melalui teropong. Pukul 8.30 pagi, para karyawan mulai berdatangan satu persatu. Pusat rehabilitasi itu adalah sebuah bangunan modern yang terletak di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta. Papan nama Pusat Rehabilitasi Harapan berkilauan di bawah sinar matahari. Tempat Dewi bekerja selama 3 tahun terakhir. Bambang sangat bangga Dewi bekerja di sana. Dari atlet nasional hingga pasien biasa, banyak orang yang bisa bangkit kembali berkat sentuhan tangan Dewi. Putriku memang yang terbaik. Rasanya baru kemarin ia membanggakannya. Pukul 9, akhirnya sosok yang ia kenal muncul. Itu Dewi. Namun, mata Bambang terbelalak. Itu bukan Dewi yang ia kenal. Cara berjalan putrinya aneh. Kaki kanannya sedikit diseret. Langkahnya yang biasanya tegap dan penuh semangat kini lenyap. Wajahnya pucat dan ia terlihat jauh lebih kurus dari biasanya. Rambut panjangnya yang selalu terawat kini acak-acakan, dan bahunya terkulai lesu. Apa itu benar Dewiku? Bambang menurunkan teropongnya dan mengucek mata. Ia melihat lagi, hasilnya sama saja. Sosok terapis fisik yang percaya diri, dan penuh wibawa yang menangani para atlet nasional tidak terlihat sama sekali. Punggung putrinya yang berjalan terhuyung-huyung memasuki pusat rehabilitasi dengan kepala tertunduk tampak begitu menyedihkan. Hati Bambang terasa perih. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Sebenarnya apa yang terjadi? Menunggu hingga jam makan siang, Bambang masuk ke dalam pusat rehabilitasi, berpura-pura menjadi pasien. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Seorang resepsionis muda menyapanya dengan ramah. Ah, punggung saya sedikit sakit. Saya ingin mendapatkan terapi fisik. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar, saya akan panggilkan terapis untuk Anda. Bambang duduk di ruang tunggu dan mengamati sekeliling. Interiornya rapi dan modern. Di dinding, terpajang surat-surat terima kasih dan foto-foto dari para pasien. Di antara semuanya, ada satu foto yang sangat menarik perhatiannya. Foto Dewi bersama seorang atlet senam nasional. Di samping sang atlet yang mengenakan medali emas, Dewi tersenyum cerah. Berkat Ibu Dewi Lestari, saya bisa berkompetisi lagi. Terima kasih banyak. Membaca tulisan di bawah foto itu, hati Bambang terasa hangat. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Seorang terapis wanita muda mendekatinya. Di papan namanya tertulis Rina Wulandari. Ah, begini, punggung saya agak sakit. Apakah saya bisa bertemu dengan terapis Dewi Lestari? Saya datang atas rekomendasinya. Ekspresi Rina seketika menjadi muram. Ia tampak ragu-ragu. Bu Dewi. Beliau sedang menangani pasien. Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Bambang menunggu di ruang tunggu.
Sekitar 10 menit kemudian, Dewi muncul dari ujung koridor. Dari dekat, penampilan Dewi bahkan lebih mengejutkan. Meskipun berusaha ditutupi dengan riasan, ada bekas lebam samar di bawah mata kirinya. Lehernya dibalut sial, tetapi di baliknya terlihat sedikit bekas kemerahan. "Bapak, ada keluhan apa?" Saat Dewi mengangkat kepalanya dan melihat Bambang, wajahnya langsung pucat pasi. Ayah, Dewi." Bambang mengamati wajah putrinya dengan saksama. Dari dekat, lebih banyak hal yang terlihat. Ujung bibirnya sedikit sobek, dan ada luka kecil di dekat keningnya. "Ayah, kenapa datang ke sini? Siapa yang sakit?" Suara Dewi bergetar. Ia tidak berani menatap mata ayahnya dan terus menghindari kontak mata. "Ayah datang untuk menemuimu. Ingin melihat wajahmu. Aku harus bekerja. Para pasien sudah menunggu." Saat Dewi buru-buru berbalik, Bambang menangkap pergelangan tangan putrinya. "Tunggu sebentar." Dewi terkejut dan mencoba melepaskan tangannya. Pada saat itu, lengan panjang bajunya sedikit terangkat. Jantung Bambang serasa berhenti berdetak. Ada bekas lebam ungu yang jelas di pergelangan tangannya. Jelas sekali itu bekas cengkeraman yang kuat. "Dewi, ini apa?" "Bukan apa-apa. Tadi terbentur saat sedang terapi." Itu bohong. Selama 30 tahun, Bambang sudah biasa mendeteksi kebohongan dari anak buahnya. Tidak mungkin ia tidak tahu putrinya sedang berbohong. "Dewi." "Ayah, kumohon jangan di sini. Banyak orang melihat." Mata Dewi berkaca-kaca. Tatapannya penuh permohonan. Saat itu, Rina mendekat. "Bu Dewi, pasien yang sudah membuat janji sudah datang." "Baik, saya segera ke sana." Dewi buru-buru pergi. Bambang memanggil Rina. "Tunggu sebentar, saya ayah Dewi." Mata Rina membesar. "Ayah Bu Dewi? Beliau sering cerita tentang Bapak." "Benar, tapi sepertinya putri saya akhir-akhir ini aneh. Apa kamu tahu sesuatu?" Rina melihat sekeliling. Kemudian ia mengajak Bambang ke ruang konseling yang sepi. "Sebenarnya, saya juga sangat khawatir." Rina menutup pintu dan mulai berbicara dengan hati-hati. "Sejak sebulan lalu, Bu Dewi sering datang dengan luka-luka." Tatapan Bambang menajam. "Luka? Seperti apa?" "Pernah pergelangan tangannya lebam, dan ada juga bekas aneh di lehernya." Kalau ditanya, beliau hanya bilang habis jatuh. Rina ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Dan kadang-kadang, saya mendengar suara tangisnya dari toilet. Saya sangat khawatir dan mencoba bertanya, tapi beliau hanya bilang tidak apa-apa." Tangan Bambang gemetar. Amarah menjalari seluruh tubuhnya. Ada lagi. Dulu saat makan siang, beliau selalu makan bersama rekan-rekan lain sambil tertawa. Tapi sekarang, beliau hanya makan sendirian di pojok dengan bekal seadanya. Berat badannya juga turun drastis. "Lalu kenapa tidak ada yang menghubungiku?" "Bu Dewi meminta kami untuk merahasiakannya. Terutama dari keluarga, beliau benar-benar melarang kami memberitahu siapapun." Bambang menghela napas panjang. Betapa menderitanya putrinya, dan yang lebih menyakitkan adalah putrinya mencoba menanggung semua penderitaan itu sendirian. Setelah keluar dari pusat rehabilitasi, Bambang langsung menelepon seseorang. "Halo, Idris. Ini aku, Bambang." Komandan. Lama tidak jumpa. Apa kabar?" Idris juga mantan anggota Kopassus, sekarang ia bertugas di Polres Jakarta Selatan. "Idris, aku punya permintaan mendesak. Bisa tolong selidiki seseorang bernama Raditya Nugraha?" "Raditya Nugraha? Kenapa, Ndan? Ada masalah?" "Dia menantuku. Tapi ada sesuatu yang aneh." Bambang menjelaskan situasinya secara singkat. Dari seberang telepon, napas Idris terdengar berat. "Apa? Dewi sering terluka?" "Benar. Ada lebam dan banyak hal yang mencurigakan." "Siap, Ndan. Saya akan segera cari tahu." "Komandan jangan terlalu khawatir. Saya pastikan akan menyelidikinya tuntas." Malam itu, Bambang mengumpulkan kawan-kawannya secara mendadak. Operasi Banteng.
Itu adalah sandi yang mereka gunakan saat masih di pasukan khusus. Siapapun yang menerima pesan ini harus berkumpul, apapun yang terjadi. Satu persatu, mereka mulai berdatangan di warung langganan. Semuanya adalah mantan anggota Kopassus. Kawan-kawan seperjuangan yang telah bersama selama 20 hingga 30 tahun. Bam, ada apa? Kenapa mendadak sekali? Betul, sudah berapa lama kita tidak mendengar sandi operasi Banteng? Satu persatu kawan-kawannya duduk. Agus Santoso, Idris, Joko, Slamet, total ada 10 orang yang berkumpul. Dengan wajah serius, Bambang membuka suara. Maaf sudah memanggil kalian mendadak. Tapi ada urusan yang sangat mendesak. Ada apa memangnya? Bambang menjelaskan kejadian hari ini secara rinci. Bekas lebam Dewi, cara berjalannya yang pincang, hingga kesaksian rekan kerjanya. Suasana di warung itu seketika menjadi dingin. Apa? Beraninya dia memukul putrimu? Joko memukul meja dengan keras. Gelas-gelas bergetar. Bajingan itu, beraninya dia. Bam, ini tidak bisa dibiarkan. Wajah kawan-kawannya dipenuhi amarah. Kalian semua kenal Dewi, kan? Betapa baik dan cerianya anak itu. Agus mengepalkan tangannya. Aku ingat, waktu acara kunjungan keluarga di markas, dia datang dan bilang, Om-om semua sama kerennya seperti ayah. Betul. Dia bahkan membawakan kita kue buatannya sendiri. Semua kawan-kawannya mengenal Dewi. Dari masa kecilnya yang menggemaskan saat selalu mengikuti Bambang ke acara markas, hingga saat ia sudah kuliah dan sesekali datang ke acara kumpul mereka untuk menyapa. Bam, kami akan bantu. Putrimu adalah putri kami juga. Slamet menepuk bahu Bambang. Benar. Kalau Kopassus sudah bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Saat itu, telepon Bambang berdering. Itu Idris. Komandan, hasil penyelidikan sudah keluar. Baik, apa hasilnya? Bambang menyalakan pengeras suara. Semua orang menyimak. Orang ini banyak masalah, dan pertama, di kantornya reputasinya buruk. Dia pengacara di tim hukum perusahaan besar, tapi terkenal suka menindas juniornya. Kalau sudah minum, jadi beringas. Wajah kawan-kawannya semakin mengeras. Ada lagi. Dia punya mantan pacar, dan ada desas-desus kalau pacarnya itu juga sering dipukuli. Apa? Memang tidak pasti, tapi orang-orang di sekitarnya bilang begitu. Perempuan itu tiba-tiba pindah ke luar kota seperti melarikan diri. Alasannya tidak ada yang tahu. Otot rahang Bambang menegang. Masih ada lagi, dan ibu orang ini, artinya ibu mertua Dewi, juga bermasalah. Dia mantan dosen, tapi terkenal suka menyiksa menantu. Menantu pertamanya, bahkan diusir setelah setahun. Apa? Jadi ini pernikahan kedua? Bukan. Raditya baru menikah sekali, tapi dia punya kakak laki-laki. Istri kakaknya itu yang diusir setelah setahun. Katanya siksaan mentalnya begitu parah sampai harus menjalani perawatan depresi. Setelah Bambang menutup telepon, keheningan menyelimuti warung itu. Bam. Ini tidak bisa didiamkan. Benar. Ayo kita susun rencana. Ini adalah perang. Joko mengeluarkan buku catatan. Sebagai mantan perwira staf operasi, otaknya sudah mulai menyusun rencana. Pertama, kita perlu kumpulkan bukti yang akurat. Bambang mengangkat tangan untuk menghentikannya. Terima kasih, teman-teman. Sungguh. Tapi aku tidak bisa menyeret kalian semua ke dalam. Apa maksudmu? Agus memotong ucapan Bambang. Kita ini siapa? Sekali kawan tetap kawan. Sama seperti kalian membantuku saat aku dalam bahaya, kami juga akan membantu saat putrimu dalam bahaya. Benar, kita bahkan saling melindungi di medan perang yang penuh desingan peluru. Masa kita tidak bisa menangani satu bajingan ini? Kawan-kawannya berkata serempak. Sudut mata Bambang terasa panas. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Kenapa menangis? Kau belum tua, kan? Joko melemparkan candaan. Semua tertawa, tetapi di balik tawa itu, ada tekad yang kuat. Rencana operasi dimulai. Tim 1 mengawasi apartemen, tim 2 menyelidiki kantornya, tim 3 mengumpulkan bukti. Siap, Komandan.
Mendengar panggilan yang sudah lama tak didengarnya, dada Bambang terasa hangat. Nama operasinya. Joko berpikir sejenak lalu berkata, "Operasi Selamatkan Sang Putri." "Bagaimana?" "Bagus. Operasi Selamatkan Sang Putri." Malam itu, 10 mantan prajurit Kopassus bersatu untuk satu tujuan. Untuk menyelamatkan Putri Bambang, yang juga putri mereka semua. Dewi. Pukul 4 pagi, sebuah mobil van hitam terparkir sunyi di area parkir apartemen. Di dalamnya, Bambang dan kawan-kawannya bergiliran melakukan pengawasan. Pos 1, aman. Ganti, pos 2. Suara pelan terdengar dari radio komunikasi. Sistem pengawasan yang terorganisir, persis seperti saat mereka masih di pasukan khusus. Bambang mengarahkan teropongnya ke lantai 15. Lampu di rumah Dewi masih padam. "Komandan, minum kopi dulu." Agus menuangkan kopi dari termos. "Uap panas mengepul." "Terima kasih. Tapi maaf merepotkan kalian begini." "Sudah, jangan bicara begitu lagi. Kita ini siapa? Kawan yang sudah melewati suka duka bersama." Mata Bambang berkaca-kaca. Memiliki kawan-kawan seperti ini membuatnya merasa sangat kuat. Pukul 4.30 pagi, lampu di lantai 15 menyala. Sudah mulai. Bambang kembali mengangkat teropongnya. Tak lama kemudian, terdengar suara keributan dari dalam rumah. Karena suasana apartemen yang sunyi di pagi hari, suaranya terdengar lebih jelas. Melalui celah tirai, terlihat bayangan bergerak. Satu orang tampak mendorong orang lain. Bajingan itu. Bambang menggertakkan giginya. Ia ingin sekali berlari ke atas, tetapi ia menahan diri. Mereka harus mengumpulkan bukti. "Alat perekam sudah siap?" "Siap, Komandan." "Sudah disiapkan peralatan terbaru." Idris mengeluarkan alat perekam kecil. Sebuah perangkat khusus dengan mikrofon berkinerja tinggi di ujung tongkat panjang. "Baik. Ayo." 3 orang diam-diam keluar dari mobil. Mereka naik lift hingga lantai 14, lalu naik tangga ke lantai 15. Begitu mendekati pintu depan, suara dari dalam terdengar lebih jelas. "Apa ini? Sarapan saja tidak bisa kau siapkan dengan benar?" Itu suara Raditya. Disusul dengan suara sesuatu yang pecah. Sepertinya piring dilempar. "Maaf, hari ini aku bangun agak telat." Terdengar suara gemetar Dewi. Hati Bambang serasa terkoyak. "Bangun telat? Dasar perempuan malas. Terapis pijat murahan sepertimu memangnya bisa lelah kenapa?" "Buh!" Terdengar suara tumpul. Suara seseorang dipukul. Pandangan Bambang memerah. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. "Sudah direkam?" "Siap. Semua terekam jelas." Saat itu, suara ibu mertuanya juga terdengar. "Menantu begini saja tidak bisa. Kasihan sekali anakku. Gara-gara menantu tidak berguna ini. Maafkan saya, Bu." "Maaf, maaf. Buktikan dengan tindakan." Terdengar lagi suara sesuatu yang dibenturkan. Bambang tidak tahan lagi. Saat ia hendak menggedor pintu, Agus menahan lengannya. "Komandan, sabar. Kita harus kumpulkan lebih banyak bukti." Bambang menggertakkan giginya dan menahan diri. Air mata kemarahan mengalir dari matanya. Selama 10 menit berikutnya, mereka terus merekam. 10 menit itu terasa seperti di neraka bagi Bambang. Mendengar putrinya dipukul, dimaki, dan dihina, sementara ia tidak bisa melakukan apa-apa, membuatnya gemetar karena perasaan tidak berdaya. Setelah kembali ke mobil, Bambang terdiam cukup lama. Kawan-kawannya juga diam. Suasananya sangat berat. "Komandan, bajingan itu memukul perempuan. Dan itu putriku." Suara Bambang bergetar. Selama 30 tahun karir militernya, ia tidak pernah menangis. Tetapi sekarang, sulit sekali menahan air mata. Saat itu, ponsel Bambang berdering. Putranya, Bayu. "Ayah, sekarang di mana, Bayu?" "Ada apa?" "Aku sudah dengar soal Kak Dewi. Aku dihubungi Om Agus. Aku sedang dalam perjalanan, izin cutiku kubatalkan. 30 menit lagi sampai." Bayu adalah seorang letnan di Korps Marinir.
Ia sangat menyayangi kakaknya. Tidak perlu sampai membatalkan cuti. Ayah, siapapun yang menyentuh Kak Dewi tidak akan kubiarkan. Marinir pantang menyerah. Telepon ditutup. Bambang tersenyum tipis. Putranya bisa diandalkan. 30 menit kemudian, Bayu tiba. Masih mengenakan seragam tempur marinir. Jelas sekali ia datang dengan tergesa-gesa. Ayah. Bayu masuk ke mobil dan memberi hormat. Ia juga memberi salam kepada kawan-kawan ayahnya. Terima kasih, Om semua sudah datang. Hei bocah, jangan panggil kami Om, panggil Paman. Agus mengacak-acak rambut Bayu. Bagaimana keadaan kakak? Apa benar dia dipukuli? Bambang memutar rekaman suara itu. Wajah Bayu perlahan memerah. Semakin didengar, amarahnya semakin memuncak. Bajingan. Akan kubunuh dia. Bayu melompat berdiri. Ia siap berlari keluar. Bayu, tenang. Kita tidak bisa gegabah. Harus ada rencana. Rencana apa lagi? Langsung saja kita. Bayu. Suara tegas Bambang menghentikan Bayu. Kau itu prajurit marinir. Jangan bertindak emosional. Kita ini profesional. Bayu menarik napas dalam-dalam. Ucapan ayahnya benar. Maaf, ayah, aku terlalu emosi. Saat itu, Agus membentangkan sebuah peta. Baik, semua lihat sini. Ini denah apartemennya. Pintu depan, pintu belakang, lokasi tangga darurat, semua ada di sini. Bagaimana kau mendapatkannya? Keponakanku petugas keamanan di apartemen ini. Dia diam-diam menyalinkannya untukku. Joko mengambil pulpen dan mulai menggambar rencana operasi. Pertama, kita harus tentukan hari H. Kapan waktu yang tepat? Bambang melihat kalender. Hari Lebaran adalah hari H. Kenapa Lebaran? Saat Lebaran, seluruh keluarga berkumpul, kan? Termasuk orang tuanya. Kita selesaikan semuanya dalam satu waktu. Kawan-kawannya mengangguk. Dan saat Lebaran, Dewi pasti akan sangat menderita menyiapkan makanan sejak subuh, dan mungkin saat itu. Bambang tidak menyelesaikan kalimatnya. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul lagi. Masing-masing telah menyelesaikan tugasnya. Lapor. Hasil pengawasan apartemen. Kekerasan terjadi setiap hari antara pukul 4 hingga 5 pagi. Joko melaporkan sambil melihat catatannya. Dan mertuanya berkunjung setiap akhir pekan, dan saat itu Dewi diperlakukan lebih parah. Laporan hasil penyelidikan di kantor. Slamet mengeluarkan beberapa dokumen. Raditya Nugraha, manajer di tim hukum perusahaan besar, gaji besar. Dari luar terlihat elit, tapi di kantor pun terkenal kasar. Pernah mendapat peringatan karena pelecehan terhadap karyawati. Hasil penyelidikan keluarga mertua. Joko menunjukkan beberapa foto. Ayahnya, Herman Wijaya, pensiunan kepala sekolah. Ibunya, Ratnasari, mantan dosen. Keduanya dari luar tampak terpelajar, tapi sifatnya otoriter dan kasar. Terutama terkenal memperlakukan menantu seperti pembantu. Bambang mengepalkan tangannya saat mendengar laporan itu. Baik. Kalau begitu kita finalkan rencana operasinya. Di atas kertas besar, denah apartemen digambar dan posisi masing-masing ditandai. Tim 1-6 jaga pintu depan. Tim 7-10 blokir pintu belakang dan tangga darurat. Aku dan Bayu masuk lebih dulu. Begitu ada sinyal dariku, semua masuk serentak. Siap, dan Idris, siapkan polisi agar bisa langsung ditangkap di tempat. Jangan khawatir, Endan. Aku sudah bicara dengan tim khusus KDRT. Bambang memandang kawan-kawannya. Wajah mereka semua tampak begitu bisa diandalkan. Terima kasih teman-teman. Sungguh, aku tidak menyangka di usiaku yang sekarang harus meminta bantuan seperti ini. Ah, komandan ini mulai lagi. Agus menepuk bahu Bambang. Putri komandan adalah putri kami juga. Kalau bukan kita yang melindungi, siapa lagi? Betul. Dulu di medan perang juga begitu, kan? Sendiri kita mati, bersama kita hidup. Hati Bambang terasa hangat. Ia sangat bersyukur memiliki kawan-kawan seperti mereka. Pengawasan terus berlanjut setiap malam, bukti terus menumpuk.
Rekaman suara berisi makian Raditya, suara pukulan, dan suara ibu mertua yang menyiksa Dewi terekam dengan jelas. Setiap malam, Bambang mendengarkan rekaman itu sambil menggertakkan giginya. Tunggu sebentar lagi, Dewi. Ayah pasti akan menyelamatkanmu. Suatu hari, mereka mengetahui fakta yang mengejutkan. Komandan, saya sudah periksa rekam medis. Idris melapor dengan wajah serius. 3 bulan lalu, Dewi pergi ke dokter kandungan. Apa? Dokter kandungan? Benar. Dia hamil 4 bulan. Mata Bambang terbelalak. Hamil? Dewi hamil? Tapi yang lebih mengejutkan adalah, dokter menyarankannya untuk istirahat total, tapi sepertinya dia terus dipaksa bekerja keras. Kalau begini terus, bayinya bisa dalam bahaya. Seluruh tubuh Bambang bergidik. Mereka memukuli putrinya yang sedang hamil. Dasar makhluk yang lebih rendah dari binatang. Amarahnya mencapai puncak. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Operasi dimajukan, Lebaran ini. Siap. Tatapan kawan-kawannya menajam. Operasi terakhir Kopassus akan segera dimulai. Hari Lebaran, pukul 3 pagi. 3 mobil hitam berkumpul dengan tenang di area parkir apartemen. 10 mantan prajurit Kopassus telah berkumpul lengkap. Bambang memeriksa rencana operasi untuk terakhir kalinya. Di tangannya, ada bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama seminggu terakhir. Rekaman suara, foto, dan kesaksian saksi. Semua siap? Siap, Komandan. Jawaban pelan namun penuh tenaga itu terdengar. Wajah semua orang menunjukkan tekad yang bulat. Bayu menunjuk keluar jendela. Ayah, lampu di lantai 15 sudah menyala. Bambang melihat jam. Pukul 3.30 pagi. Sepertinya Dewi sudah bangun pagi untuk menyiapkan hidangan Lebaran. Bajingan-bajingan itu menyuruh putri kita bekerja sejak subuh. Bambang menggertakkan giginya. Ia mengepalkan tangannya. 1 jam berlalu. Tim pengintai mengirim pesan radio. Kendaraan mertua terkonfirmasi tiba. Sudah masuk ke parkiran basement. Baik, sekarang kita mulai. Bambang menarik napas dalam-dalam. Rasanya semua pengalaman selama 30 tahun di pasukan khusus adalah untuk momen ini. Tim 1 pintu depan, tim 2 pintu belakang. Tunggu sinyalku. Kawan-kawannya menyebar ke posisi masing-masing. Bambang, Bayu, dan Agus naik lift. Begitu tiba di lantai 15, aroma masakan menyengat di koridor. Dewi sedang memasak berbagai macam hidangan Lebaran. Saat itu, terdengar suara keras dari dalam rumah. Apa ini? Menggoreng rendang saja tidak becus. Itu suara tajam Ratna, si ibu mertua. Disusul dengan suara sesuatu yang dilempar. Kring. Suara piring pecah. Maaf, Bu, akan saya masak lagi. Suara Dewi sudah terdengar sangat lelah. Lagi. Sudah berapa jam kau memasak? Hah? Dasar tidak becus. Hal sepele begini saja tidak bisa. Mau jadi menantu macam apa kau? Mata Bambang memerah. Ia tidak tahan lagi. Tetapi kemudian, terdengar suara yang lebih mengejutkan. Perempuan sepertimu jadi menantu di keluarga kami. Kasihan sekali anakku. Itu suara Herman, si ayah mertua. Kemudian terdengar suara tumpul. Plak. Aduh. Itu jeritan Dewi. Disusul dengan suara sesuatu yang jatuh. Bangun. Jangan pura-pura sakit. Itu suara Raditya. Lalu terdengar lagi suara tendangan. Buh, bayiku. Mendengar rintihan Dewi, kesabaran Bambang benar-benar habis. Masuk. Bambang berlari ke arah pintu. Brak. Tendangan Bambang membuat pintu depan hancur. Engselnya copot dan pintu menghantam dinding. Pemandangan di ruang tamu jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan Bambang. Dewi terbaring di lantai. Wajahnya berlumuran darah, dan darah juga mengalir dari bibirnya. Yang lebih mengerikan adalah, Dewi melindungi perutnya dengan kedua tangannya. Anakku. Bambang berlari menghampiri Dewi. Ia memeluk dan mengangkat putrinya dengan hati-hati. Ayah. Suara Dewi sangat lemah. Kesadarannya mulai menipis. Bajingan kalian semua. Raungan Bambang mengguncang seisi rumah.
Untuk pertama kali dalam 30 tahun karir militernya, air mata panas mengalir di pipinya. "Kakak!" Bayu menopang tubuh Dewi. Saat itu, kawan-kawannya menyerbu masuk. 10 pria kekar memenuhi ruang tamu. Mata mereka semua memancarkan aura membunuh. Mertua dan Raditya membeku melihat situasi yang tiba-tiba itu. "Ini, ada apa?" Herman tergagap. Bambang perlahan berdiri. Sorot matanya sedingin es. Raditya Nugraha, Ratna Sari, Herman Wijaya. Bambang menyebut nama mereka satu persatu dengan suara yang menahan amarah. "Selama 3 tahun kalian telah menyiksa putriku." "Menyiksa? Apa maksudmu?" Ratna mencoba membela diri, tetapi Bambang mengeluarkan alat perekam. "Dengarkan. Ini buktinya." Suara yang keluar dari alat perekam membuat wajah Raditya pucat pasi. Suara dirinya memaki dan memukul Dewi terekam dengan jelas. Ini rekaman ilegal." "Ilegal?" Bambang melangkah maju. Raditya secara naluriah mundur. "Memukuli putriku yang ilegal." Agus maju. "Hei, bajingan. Beraninya kau memukul wanita hamil? Istrimu sendiri." Raditya terus mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Tolong!" Raditya berteriak, tetapi tidak ada yang bergerak. Kepungan 10 mantan prajurit Kopassus itu tidak bisa ditembus. Bambang perlahan mendekati Raditya. Raditya gemetar hebat sambil menempel di dinding. "Aku malu mengakui orang sepertimu pernah menjadi suami putriku." Ayah. Maafkan saya." "Maaf?" Suara Bambang semakin rendah. "Setelah 3 tahun memukuli putriku, kau minta maaf?" Saat itu, Ratna ikut campur. "Sudah, ini masalah keluarga. Tidak perlu sampai begini." "Masalah keluarga?" Bambang menoleh ke arah Ratna. Tatapannya sedingin es. "Kau yang menjambak rambut putriku. Kau yang memaki masakannya. Itu. Dan kau." Bambang menunjuk Herman. "Kau hanya diam melihat anakmu memukuli istrinya. Bahkan kau ikut mendukungnya." Herman menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Dewi dengan susah payah mencoba berdiri. "Ayah, sudah cukup." "Dewi, kau diam saja. Biar ayah yang selesaikan semua." Air mata mengalir di pipi Dewi. "Ayah, terima kasih. Aku sangat takut. Setiap hari terasa seperti di neraka." Hati Bambang serasa hancur. Ia memeluk putrinya erat. "Maafkan ayah, Dewi. Seharusnya ayah tahu lebih awal. Awalnya aku masih bisa tahan. Tapi lama-lama semakin parah. Terutama setelah tahu aku hamil." Dewi terisak. Setiap hari dia menendang perutku sambil bilang, "Anak ini tidak dibutuhkan." Dia melarangku ke rumah sakit dan bilang semoga saja bayinya mati. Api amarah berkobar di mata Bambang. Apa? Dia ingin membunuh bayinya. Saat itu, terdengar suara sirene dari luar. Polisi telah tiba. Idris dan beberapa polisi masuk. "Situasi sudah kami pahami. Kami akan menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga." Idris mendekati Raditya. "Raditya Nugraha, Anda ditangkap atas tuduhan KDRT dan penganiayaan." Borgol dipasangkan. Raditya hanya bisa pasrah. "Apa salah anakku?" Ratna berteriak. "Ibu juga akan kami periksa sebagai tersangka kaki tangan." "Apa? Aku sebagai ibu mertua hanya mendidik menantuku." "Mendidik dengan menjambak dan melakukan kekerasan verbal. Semua sudah terekam. Silakan berikan alibi Anda di pengadilan." Polisi mulai membawa mereka pergi. Bambang menatap Raditya untuk terakhir kalinya. "Ingat ini. Laki-laki yang memukul perempuan bukan laki-laki. Dia lebih rendah dari binatang." Raditya tidak berani mengangkat kepalanya. Dewi memegang lengan Bambang. "Ayah, kita harus ke rumah sakit. Perutku sakit." "Apa? Ayo kita pergi sekarang." Bambang menggendong Dewi. Kawan-kawannya membuka jalan. "Terima kasih, teman-teman. Sungguh, terima kasih. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat ke rumah sakit." Di dalam ambulans, Dewi memegang erat tangan Bambang. "Ayah, aku sayang ayah. Ayah juga sayang padamu,
Putriku, air mata membasahi mata Bambang. Maaf ayah terlambat. Seharusnya ayah sadar lebih awal, bukan, Yah. Aku yang menyembunyikannya. Aku tidak mau ayah khawatir. Dewi tersenyum lemah, sejak kecil, ayah adalah pahlawanku. Aku tidak mau mengecewakan pahlawanku. Bodoh. Apapun kondisimu, kau tetap putriku. Yang paling ayah sayangi. Saat itu, Dewi tiba-tiba memegangi perutnya. Aduh, sakit sekali. Cepat, cepat ke rumah sakit. Petugas medis mulai memberikan pertolongan pertama. Begitu tiba di rumah sakit, Dewi langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Di ruang tunggu, Bambang, Siti, Bayu, dan kawan-kawannya berkumpul. Komandan, minum kopi dulu. Agus menyodorkan gelas kertas. Bambang menggeleng. Meskipun tenggorokannya kering, tidak ada yang bisa ia telan. 2 jam berlalu. Rasanya seperti 2 tahun. Akhirnya, seorang dokter keluar. Keluarga pasien Dewi Lestari? Ya, saya. Bagaimana keadaan putri saya? Bambang melompat berdiri. Wajah dokter itu tampak cerah. Syukurlah, ibu dan bayinya selamat. Kaki Bambang lemas. Ia nyaris jatuh terduduk. Syukurlah. Namun, karena stres dan trauma yang dialaminya, ada risiko kelahiran prematur. Untuk kedepannya, beliau harus istirahat total. Baik, dok. Terima kasih. Saat masuk ke kamar rawat, Dewi terbaring di tempat tidur. Senyum damai terukir di wajahnya. Ayah, sudah tidak apa-apa. Iya, sekarang aku benar-benar tidak apa-apa. Bayinya juga selamat. Bambang menggenggam erat tangan putrinya. Tangannya yang kasar dan kapalan terasa begitu hangat. Dewi, kenapa kau tidak bilang yang sebenarnya? Air mata Dewi mengalir. Aku malu. Ya, malu karena putri yang begitu ayah banggakan ternyata menjadi wanita yang hidup dalam kekerasan. Bodoh, itu bukan salahmu. Siti mengelus kepala Dewi. Ibu juga minta maaf, seharusnya ibu sadar lebih awal. Tidak apa-apa. Sekarang semua sudah berakhir. Bayu memegang tangan kakaknya. Kak, mulai sekarang aku yang akan menjagamu. Tidak akan ada lagi yang berani menyentuhmu. Keluarga itu saling berpelukan dan menangis. Saat itu, kawan-kawan Bambang masuk ke kamar. Dewi, kamu tidak apa-apa? Om, terima kasih banyak. Dewi menundukkan kepalanya. Sudah membantu ayah dan menyelamatkanku. Ah, tidak usah begitu. Kami tidak melakukan apa-apa. Joko melambaikan tangannya. Dewi, kau sudah seperti putri kami sendiri. Kami sudah melihatmu sejak kecil. Benar, lain kali kalau ada masalah, hubungi kami saja. Paman-pamanmu ini akan menyelesaikan semuanya. Dewi menangis sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, kasus ini menjadi sorotan media. Mantan Komandan Kopassus pimpin operasi penyelamatan putrinya. Kisah heroik para purnawirawan Kopassus selamatkan putri komandan dari KDRT. 3 tahun kekerasan berakhir di tangan sang ayah. Berbagai media memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Kasus ini tidak hanya menyoroti keseriusan KDRT, tetapi juga menjadi kisah yang mengharukan tentang cinta keluarga dan kesetiaan kawan. Perusahaan Raditya segera memecatnya. Kami tidak bisa mempekerjakan pelaku KDRT di perusahaan kami. Itulah pemberitahuan tegas dari manajer HRD. Izin praktiknya sebagai pengacara juga dicabut. Komunitas hukum pun mengucilkannya. Seorang pengacara yang melanggar hukum dan melakukan kekerasan tidak bisa ditolerir. Itulah pernyataan resmi dari Asosiasi Advokat. Seminggu kemudian, Bambang berkumpul dengan kawan-kawannya di warung langganan mereka. Teman-teman, terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Bambang mengangkat gelasnya. Ah, Komandan, apa yang sudah kami lakukan? Kawan-kawannya merendah. Tetapi Bambang tahu, tanpa mereka, semua ini tidak mungkin terjadi. Ngomong-ngomong, keluarga bajingan itu katanya hancur berantakan ya? Tanya Slamet. Tentu saja. Ibu mertuanya jadi bahan gunjingan di lingkungannya. Diusir dari arisan kompleks. Ayah mertuanya juga, sebagai pensiunan kepala sekolah, harga dirinya hancur.
Dikeluarkan dari ikatan alumni. Menantunya itu kabur keluar kota, tapi percuma saja. Catatan kriminal akan mengikutinya seumur hidup. Semua merasa puas. Keadilan telah ditegakkan. Saat itu, telepon Bambang berdering. Itu Dewi. Ayah, sekarang di mana? Di warung. Kenapa? Aku boleh ke sana sekarang. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tentu saja. Tapi badanmu sudah tidak apa-apa? Iya, sudah jauh lebih baik. 30 menit kemudian, Dewi masuk. Perutnya yang membesar sudah terlihat jelas. Tetapi wajahnya berseri-seri. Ia telah kembali menemukan keceriaannya yang dulu. Selamat malam, om-om semua. Dewi membungkuk 90 derajat. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan saya. Kawan-kawannya tampak canggung dan melambaikan tangan. Ah, tidak perlu begitu. Sungguh, kalau bukan karena om-om semua, saya mungkin masih berada di neraka itu. Mata Dewi berkaca-kaca. Dan anak ini juga bisa selamat. Terima kasih banyak. Agus berdeham. Sudah, jangan begitu. Nanti kami semua yang sudah tua ini menangis. Semua tertawa. Suasana menjadi hangat. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Joko. Untuk sementara, aku akan tinggal di rumah orang tua sambil mempersiapkan kelahiran. Dan, Dewi berhenti sejenak. Lalu dengan ekspresi tegas ia berkata, aku akan bercerai dan memulai hidup baru. Aku yakin bisa membesarkan anak ini sendirian. Bambang menepuk bahu putrinya. Benar, ada kami di sini. Jangan khawatir. Betul, kami semua ini pamannya. Menjaga bayi itu perkara mudah. Kawan-kawannya berkata serempak. Dewi tersenyum lebar. Aku merasa sangat kuat. Ternyata aku punya banyak sekali ayah. Sebulan kemudian, putusan cerai dari pengadilan keluar. Hakim menyatakan bahwa KDRT yang dilakukan Raditya terbukti secara sah. Uang ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Dan hak asuh anak tentu saja jatuh ke tangan Dewi. Saat keluar dari ruang sidang, penampilan Raditya sangat menyedihkan. Sosok pengacara sukses itu telah lenyap. Dewi. Raditya mencoba mendekat, tetapi Bambang menghalanginya. Kau lupa perintah pengadilan? Dilarang mendekat dalam radius 100 meter. Raditya menunduk dan berbalik pergi. Punggungnya tampak begitu kecil. Ayah, aku bebas sekarang. Dewi memegang lengan Bambang. Pena. Sekarang saatnya memulai hidup baru. 6 bulan kemudian, Dewi melahirkan seorang putra yang sehat. 3,8 kilogram, laki-laki yang sehat. Ucapan dokter membuat semua orang bersorak. Namanya Cahya. Artinya cahaya baru. Aku ingin memulai hidup baru bersama anak ini. Bambang menggendong cucunya dengan hati-hati. Makhluk kecil yang hangat. Kakek akan melindungimu, Cahya. Ayah menangis? Bukan. Ayah hanya terlalu bahagia. Bambang menyeka air matanya. Kali ini, air mata kebahagiaan. Saat itu, Siti masuk. Pak, ada telepon dari kawan-kawanmu. Katanya mereka mau membuat komunitas untuk membantu korban seperti Dewi. Benarkah? Dewi mengangguk. Iya, aku ingin membantu orang-orang yang menderita sepertiku. Bantuan yang kuterima, sekarang ingin kubagikan. Hati Bambang terasa hangat. Ia tidak menyangka putrinya bisa menjadi sekuat ini. Baiklah, ayah juga akan bantu. Aku juga. Bayu mengangkat tangan. Kami juga akan bantu. Pintu terbuka dan kawan-kawan Bambang masuk. Mereka datang untuk menjenguk Cahya. Wah, mirip Bambang ya? Apa katamu? Jelas mirip Dewi. Semua tertawa. Dewi, kami juga ingin ikut dalam komunitas yang kau buat, kata Agus. Om-om semua? Tentu saja. Kami juga ayah yang punya anak perempuan. Kami ingin membantu agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mata Dewi berkaca-kaca. Sungguh, terima kasih banyak. Setahun kemudian, Dewi diterima bekerja sebagai terapis fisik di rumah sakit militer. Seperti ayah yang menjaga negara, aku akan merawat orang-orang yang menjaga negara. Bambang sangat bangga pada putrinya. Putri yang telah bangkit dari penderitaan.
dan komunitas korban yang didirikan Dewi semakin besar. Namanya Sinar Harapan. Banyak wanita yang mendapatkan keberanian. Kawan-kawan Bambang juga aktif berpartisipasi. Mereka mendirikan rumah aman bagi korban KDRT dan memberikan bantuan hukum. Dulu kita menjaga negara, sekarang saatnya kita menjaga putri-putri kita. Semua mengangguk setuju dengan ucapan Joko. Suatu hari, Dewi mengirimkan surat untuk Bambang. Untuk ayahku tercinta. Ayah, sosokmu saat mendobrak pintu hari itu masih teringat jelas. Ayah adalah pahlawan terhebat di dunia. Sejak kecil, ayah selalu menjadi pahlawanku. Aku tumbuh besar melihat ayah dengan baret merah Kopassus. Rasanya baru kemarin aku selalu membanggakan ayahku yang terhebat. Selama 3 tahun melewati masa-masa seperti di neraka, aku bisa bertahan karena memikirkan ayah. Aku selalu percaya, suatu saat nanti ayah akan datang menyelamatkanku. Dan ayah benar-benar datang. Bersama paman-paman Kopassus. Sekarang, aku ingin menjadi pahlawan bagi orang lain. Dengan keberanian yang ayah ajarkan. Cahya juga tumbuh sehat. Dia gagah seperti kakeknya. Aku sayang ayah. Putri dari ayah terhebat di dunia, Dewi. Bambang menangis saat membaca surat itu.